Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Rakyat, tempat di mana cerita-cerita penuh misteri, legenda, dan kisah-kisah dari tanah Nusantara kami hadirkan kembali untuk Anda semua. Di episode kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah horor berjudul Bonsai Tlogosari, penunggu dari Sirah Kencong, cerita tentang seorang pemuda bernama Putut yang tak sengaja membawa pulang pohon angker dari hutan, dan harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang mengusik keluarganya. Dan bagi Anda yang memiliki kisah menarik, cerita horor lokal, legenda desa, atau ingin nama Anda diangkat sebagai tokoh dalam cerita dongeng rakyat seperti ini, silakan hubungi kami langsung melalui WhatsApp di nomor 085815589844. Insya Allah, cerita Anda bisa kami angkat di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Putut Priyanto berdiri di halaman samping rumah orang tuanya di Jalan Cendana, Serengat, Blitar. Tubuhnya kurus, tinggi sedang, dan rambut lurusnya sedikit berantakan tertiup angin sore. Di usianya yang ke-27, ia baru saja mengambil langkah besar, resign dari pekerjaannya di PE Bakery, tempatnya menggantungkan hidup selama 4 tahun terakhir. Aku mau coba usaha sendiri, Mei, ucapnya beberapa minggu sebelumnya, saat mereka duduk di ruang tengah yang masih penuh aroma kayu tua. Rumah peninggalan kakeknya itu kini ditempati bersama sang istri, Mei, dan ayahnya, Pak Sutris. Seorang pria kurus jangkung berusia 72 tahun yang lebih banyak menghabiskan hari di kursi bambu depan rumah, memandangi jalanan kampung yang tak pernah benar-benar ramai. Putut memutuskan mengejar hobinya, menanam bunga, membuat bonsai, dan dekor taman kecil-kecilan. Sudah sejak lama ia tertarik dengan dunia tanaman, belajar otodidak dari YouTube dan forum-forum hobiis. Kini, saat ia tak lagi terikat jam kerja, halaman belakang rumah yang dulu ditumbuhi rumput liar mulai disulap jadi kebun mungil penuh warna. Mei, istrinya, adalah sosok yang sangat berbeda. Wanita bertubuh agak gemuk dengan rambut lurus dan tinggi sedang itu, meski wajahnya dihiasi sedikit jerawat, memiliki kepercayaan diri tinggi. Ia aktif di sosial media, tahu cara menjual barang lewat Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Ia tidak hanya sekadar unggah foto, tapi juga paham tren, caption yang menarik, dan waktu posting yang pas. Kamu yakin mau mulai dari nol, Tut? Tanyanya suatu malam sambil menggulir layar ponselnya, memeriksa komentar di salah satu video bonsai yang baru ia unggah. Putut hanya mengangguk sambil menyiram tanaman kecilnya. Yakin. Aku udah capek kerja buat orang lain. Ini yang bikin aku semangat. Hari-hari mereka mulai berbeda. Putut sibuk merawat tanaman, membuat pot hias dari semen, dan menyusun rak-rak kecil untuk bonsai. Sementara itu, Mei memotret hasil kerja suaminya, mengedit video, dan membalas pesan-pesan dari calon pembeli. Pak Sutris, sang ayah, awalnya hanya menggeleng-geleng menyaksikan anaknya mengotak-atik tanah dan bunga. Tapi diam-diam, ia mulai rutin menyiram 1-2 pot yang diletakkan di samping kursi bambunya. Daripada nganggur, katanya pelan, walau senyum kecil di sudut bibirnya tak bisa disembunyikan. Dalam waktu sebulan, akun media sosial mereka mulai ramai. Pesanan berdatangan dari luar kota. Bahkan ada yang tertarik menyewa Putut untuk mendekor taman rumah. Lihat ini, Tut. Orderan dari Kediri sama Malang masuk bareng, seru Mei suatu pagi sambil menunjukkan notifikasi di ponselnya. Putut tersenyum. Ia menoleh ke halaman kecil yang semakin hijau, lalu memandang istrinya. Kita mulai dari rumah ini, dari halaman Bapak. Tapi siapa tahu, nanti kita bisa punya tempat sendiri. Mei menggenggam tangan Putut. Yang penting, kita jalan bareng. Dan dari halaman rumah tua di Jalan Cendana, sebuah awal baru pun tumbuh perlahan. Pagi belum benar-benar terang ketika Putut sudah melangkah keluar rumah, membawa cangkul kecil, pisau tajam, dan seutas tali rafia yang dililit rapi di pinggang. Topi lapang dari anyaman bambu menutupi wajah kurusnya dari sinar mentari yang mulai menembus kabut tipis di kampung. Ia menyusuri jalan setapak di belakang rumah, menembus semak dan kebun warga, menuju tepi sungai yang airnya mengalir lambat. Sungai itu bukan hanya tempat anak-anak kampung bermain atau ibu-ibu mencuci, tapi bagi Putut, tempat itu adalah ladang inspirasi. Di sanalah ia sering menemukan bahan, akar-akar unik, batang pohon kecil berbentuk aneh, dan bibit yang liar namun penuh potensi. Kadang yang kelihatan jelek di alam, kalau kita rawat bisa jadi karya bagus, gumamnya sambil jongkok di bawah pohon asem tua yang akarnya menjalar ke tebing sungai. Ia memperhatikan sebuah bonggol pohon sancang tumbuh miring, hampir tercabut oleh erosi. Dengan hati-hati, Putut menggali dan memotong bagian akar yang dibutuhkan. Ia tahu persis bagian mana yang bisa hidup kembali jika dirawat, dan mana yang harus dibuang. Perburuan itu bukan hal mudah.
Ia pernah pulang hanya membawa sebatang ranting yang ternyata mati. Pernah pula terpeleset ke lumpur saat mencoba mengambil akar beringin mini. Tapi semua itu tak membuatnya kapok. Justru dari pengalaman-pengalaman itulah ia belajar menilai karakter pohon. Setelah bahan bonsai dibawa pulang, Putut mulai proses pembentukan. Ia cuci akar dengan lembut, pangkas daun berlebih, lalu menyusun kembali posisi batang sesuai bayangan dalam pikirannya. Di meja kayu sederhana di halaman belakang, ia membungkus akar dengan media tanam, menekuk cabang dengan kawat, dan menuliskan tanggal pencangkokan di buku kecil. Ini belum jadi, tapi aku bisa lihat bentuknya di sini, katanya kepada Mei sambil menunjukkan sebuah calon bonsai pohon asem yang masih kasar, tapi memiliki batang melintir unik seperti naga. Mei, seperti biasa, langsung mengambil ponsel dan memotret proses itu dari berbagai sudut. Konten hari ini selesai. Besok aku edit, kasih lagu yang cocok, pasti ramai lagi, ujarnya penuh semangat. Malam harinya, ketika semua sudah tenang, Putut duduk memandangi deretan pot-pot kecil yang berjajar rapi. Di balik tiap pot, ada usaha, pencarian, dan harapan. Bonsai-bonsai itu mungkin masih mentah, tapi ia percaya, semua yang dari alam punya kemungkinan untuk menjadi indah, asal dirawat dengan sabar. Dan dari sungai, kebun, dan hutan kecil di sekitarnya, Putut terus berburu bentuk. Mencari keindahan yang tersembunyi di balik liarnya alam, untuk kemudian ia bawa pulang dan ia bentuk dengan cinta. Pagi itu, suasana masih sejuk ketika sebuah Fortuner hitam berhenti perlahan di depan rumah tua di Jalan Cendana. Kendaraan mewah itu tampak asing di lingkungan kampung yang tenang. Putut yang sedang menyiram bunga di lapak kecil bertuliskan, cahaya floris, spontan menoleh. Dari dalam mobil, turun seorang pria parubaya, berusia sekitar 50 tahun. Rambutnya putih nyari seluruhnya, namun rapi disisir ke belakang. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan gerak-geriknya terkesan tenang tapi berwibawa. Permisi, sapanya sambil melangkah masuk ke halaman. Ini usaha sendiri, ya? Iya, Pak, jawab Putut ramah. Saya tanam dan rawat sendiri. Ada bunga hias, dekor taman, juga bonsai. Pak Joko, begitu ia memperkenalkan diri, tanpa mengamati bunga dan bonsai satu persatu dengan perhatian penuh. Namun ekspresinya tetap datar. Ia seperti mencari sesuatu yang belum ditemukan. Bagus, gumamnya pelan. Tapi saya sedang mencari sesuatu yang agak langka. Putut menoleh, penasaran. Kalau boleh tahu, Bapak cari tanaman apa? Pak Joko mengangkat kepalanya. Pohon Tlogosari. Masih muda tak apa, asal batangnya kuat dan bisa dibentuk jadi bonsai karakter tua. Putut terdiam sejenak. Nama itu asing di telinganya. Ia belum pernah mendengar soal pohon Tlogosari, apalagi memilikinya di lapak. Namun, seperti ada dorongan spontan dalam dirinya, Putut menjawab, baik, Pak. Bisa saya usahakan. Tapi butuh waktu. Mungkin 3 bulan. Pak Joko mengangguk pelan, lalu menatap mata Putut dalam-dalam. 3 bulan saya kembali. Tolong carikan yang bagus. Tlogosari bukan pohon sembarangan. Putut menyebutkan harga yang cukup tinggi, berharap pria itu akan berpikir ulang. Namun, justru sebaliknya, Pak Joko langsung membuka dompet dan menyerahkan uang muka dalam jumlah besar. Ini panjar. Sisanya nanti saat saya ambil. Sebelum pergi, Pak Joko menoleh sekali lagi. Pilih yang tepat. Jangan asal ambil. Pohon itu tidak tumbuh di sembarang tempat. Setelah mobil itu menghilang di tikungan, Putut masih berdiri di tempat. Nama Tlogosari menggema di kepalanya. Ia belum tahu bentuknya, belum tahu di mana mencarinya, tapi kini ia punya janji dan tanggung jawab yang harus ditepati. Malam itu udara Blitar terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah makan malam bersama Mei dan Bapak di rumah, Putut mengayuh motornya menuju rumah kakak perempuannya di sisi utara kota. Ia memang selalu merasa lebih tenang jika bisa berdiskusi dengan Mbak Puput, satu-satunya orang yang selalu memberinya sudut pandang jernih di tengah kebingungan. Rumah Mbak Puput sederhana namun rapi, dikelilingi taman kecil yang tertata dengan baik. Mbak Puput adalah sosok wanita berusia 30-an, tinggi ramping, berkulit kuning langsat dengan rambut lurus yang selalu dikuncir rapi. Wajahnya cantik dan bersahaja, cocok dengan sikapnya yang tenang dan bijak. Kamu nyari pohon apa tadi? Tanya Mbak Puput sambil menuangkan teh panas ke gelas Putut. Tlogosari. Ada orang datang ke rumah, pesan 1 bonsai dari pohon itu. Katanya 3 bulan lagi diambil.
Tapi aku belum pernah dengar namanya. Mbak Puput mengerutkan kening, menatap adiknya dengan penuh perhatian. Logosari, kayaknya aku pernah dengar. Tapi bukan pohon yang biasa, Tut. Sebelum ia bisa melanjutkan, seorang pria bertubuh agak gendut keluar dari kamar. Mas Marta, suami Mbak Puput, ikut duduk di ruang tamu. Meski tubuhnya tambun, aura wibawa terpancar dari raut wajahnya yang serius dan nada bicaranya yang mantap. Aku dengar kalian ngomongin pohon Logosari, tanyanya, menatap Putut tajam. Putut mengangguk. Mas Marta mendesah pelan. Itu bukan sembarang pohon, Tut. Kalau benar kamu cari itu buat dibonsai, kamu harus hati-hati. Kenapa, Mas? Tanya Putut penasaran. Konon, pohon Logosari sering dipakai sebagai sesembahan, ujar Mas Marta pelan. Bukan buat sembarangan orang. Biasanya, orang-orang yang ingin menarik uang gaib dari pantai selatan, ia pakai pohon itu sebagai medianya, ditanam dekat rumah atau tempat ritual. Katanya bisa menarik makhluk halus yang bawa rejeki. Putut terdiam. Kata-kata Mas Marta membuat tengkuknya merinding. Kalau kamu serius mau nyari, lokasi terdekat yang aku tahu ya di lereng Sirah Kencong, lanjut Mas Marta. Mbak Puput ikut menimpali. Aku gak larang kamu, Tut. Tapi pikir baik-baik. Kalau memang rejeki, gak harus lewat jalan yang aneh-aneh. Putut menatap cangkir tehnya, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa ini tantangan dan kesempatan besar. Di sisi lain, ada sesuatu yang membuat hatinya tak nyaman sejak Pak Joko datang. Namun, satu hal yang pasti, ia sudah berjanji. Dan esok harinya, ia memutuskan untuk pergi ke lereng Sirah Kencong. Pagi itu langit tampak cerah meski angin terasa dingin menyusup di sela-sela jaket. Putut memeriksa kembali isi tas ranselnya, pisau kecil, cangkul lipat, tali rafia, air minum, dan sedikit bekal nasi bungkus. Ia mengenakan sepatu bot kebunnya yang sudah mulai usang, lalu menaiki motornya dengan semangat bercampur was-was. Tujuannya hari ini, lereng Sirah Kencong, sebuah kawasan hutan di pinggiran perkebunan teh Hulingi. Ia berharap bisa menemukan pohon Logosari yang konon katanya tumbuh di sana. Perjalanan ditempuh selama kurang lebih 1,5 jam melalui jalanan berkelok dan tanjakan yang sempit. Sekitar jam 9 pagi, Putut sampai di sebuah warung kecil yang tampak sepi di tepi kebun teh. Di depan warung itu duduk seorang pria tua berkopiah hitam dan mengenakan sarung, Pak RT Desa Kencong. Permisi, Pak. Mau numpang titip motor, sapa Putut sopan sambil melepaskan helm. Pak RT menatapnya sejenak. Mau ke atas? Iya, Pak. Mau cari tanaman, bonsai, jawab Putut, berusaha tak menyebut nama pohonnya dulu. Pak RT mengangguk pelan. Biasanya anak-anak kampung nyari kayu bakar atau jamur. Jarang yang niat nyari tanaman ke atas sendirian. Tapi ya silakan. Hati-hati aja, Mas. Setelah menitipkan motornya dan membayar uang rokok seikhlasnya, Putut mulai berjalan kaki menyusuri jalur tanah yang membelah kebun teh. Deretan pohon teh hijau menghampar luas, memancarkan aroma segar yang khas. Udara di lereng itu dingin dan bersih, membuat tubuh terasa lebih ringan, meski jalan terus menanjak. Langkah demi langkah, Putut menapaki jalur setapak yang mulai menyempit, daun teh bergoyang ditiup angin, dan suara burung terdengar dari kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, ia tahu bahwa hutan di atas sana menyimpan misterinya sendiri. Di antara desir angin dan nyanyian alam, Putut terus berjalan. Dalam hatinya, ia mengulang-ulang satu nama, Logosari. Langkah Putut mulai melambat ketika kebun teh perlahan berganti menjadi pepohonan lebat. Ia telah melewati batas tanaman komersil dan memasuki wilayah hutan liar di lereng Sirah Kencong. Meski matahari masih cukup tinggi di luar sana, namun di dalam hutan, cahaya seakan disaring oleh kanopi daun-daun besar. Suasananya lembab dan gelap, seperti senja yang tertahan. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar lirih, seolah bisikan dari segala arah. Putut berhenti sejenak, merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan ponsel. Seperti yang sudah ia duga, tidak ada sinyal. Ia membuka galeri dan melihat ulang foto-foto referensi pohon Logosari yang ia temukan di internet malam sebelumnya. Batangnya melintir seperti digerakkan rasa sakit, daunnya kecil dan gelap, dan akarnya menggembung seperti mencengkeram tanah. Ia menghela napas, lalu melangkah lebih dalam. Setiap pohon yang ia lewati diperhatikannya dengan seksama. Tapi tak satu pun yang menyerupai Logosari. Suara burung yang tadi mengiringi langkahnya, kini menghilang. Sunyi.
Hanya desiran angin yang sesekali menelusup, membuat dedaunan bergoyang tanpa arah. Aroma tanah berubah jadi lebih berat, seperti bau tanah basah yang sudah lama tertutup. Putut menoleh ke belakang, memastikan jalan yang ia lalui masih bisa dikenali. Tapi entah kenapa, jalur setapak yang tadi jelas kini tampak seperti menyatu dengan lantai hutan, seakan-akan tertutup sendiri. Ia mencoba tetap tenang, lalu membuka botol minum dan meneguk sedikit. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan kecil berkelebat di antara pepohonan. Cepat sekali. Ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Ah, mungkin cuma tupai, gumamnya pelan, berusaha menepis kecemasan. Namun semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa hutan ini seperti memperhatikannya. Semak-semak bergoyang pelan padahal tak ada angin. Ranting patah seperti baru diinjak. Dan sesekali, ia mendengar suara gemerisik, seperti seseorang berjalan tak jauh di belakangnya, tapi tak pernah terlihat. Putut menghentikan langkahnya. Ia menatap sekeliling, lalu bicara lirih pada dirinya sendiri. Ayo, Tut, ini cuma hutan. Fokus. Cari pohonnya. Cepat pulang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, hutan ini bukan tempat biasa. Dan mungkin, pohon yang sedang ia cari bukan hanya benda hidup, tapi sesuatu yang sedang menunggu untuk ditemukan. Langkah Putut terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di balik semak belukar. Batangnya melintir alami, akar-akarnya menggembung menonjol dari tanah, daunnya kecil dan tampak tua meski masih hijau. Pohon itu mirip sekali dengan gambar yang ada di ponselnya. Ia mendekat, napasnya tertahan. Ukurannya pas. Bentuknya sempurna untuk bonsai karakter tua. Dan lebih dari itu, pohon ini tampak seolah menunggu untuk ditemukan. Ini dia, gumamnya. Tlogosari. Namun saat ia baru saja berjongkok, meletakkan cangkul kecil di samping akar pohon, tiba-tiba terdengar suara cekikikan samar, suara wanita yang melengking lirih, seperti berasal dari arah kanan hutan. Putut langsung menoleh. Matanya menyapu semak dan pohon-pohon gelap di sekitarnya. Kosong. Tak ada siapapun. Ia menggenggam cangkulnya lebih erat, menahan debar di dadanya. Paling cuma burung hantu atau monyet, bisiknya, mencoba berpikir logis. Ia kembali menatap pohon Tlogosari, mencoba fokus. Tapi matanya mendadak menangkap sesuatu. Sesosok wanita berdiri diam di samping pohon. Rambutnya panjang tergerai, mengenakan kebaya hijau tua, berdiri kaku menunduk. Tak ada wajah yang jelas terlihat. Putut terpaku. Dan saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Jantung Putut berdetak makin kencang. Tapi seolah tak ingin kalah oleh rasa takut, ia memaksa tubuhnya tetap bergerak. Ia menggali perlahan, hati-hati agar akar tidak rusak. Bau wangi bunga melati tiba-tiba muncul begitu kuat di udara, menyusup-menusuk hidungnya. Ah, mungkin ini bau getahnya. Ia mencoba menghibur diri. Setelah menggali cukup dalam, ia mulai mendongkel akar pohon dengan hati-hati. Namun saat salah satu akarnya terpotong oleh mata cangkul, cairan merah pekat keluar dari batangnya. Menetes perlahan ke tanah, mirip darah segar. Putut terdiam. Tangannya gemetar sejenak. Getahnya, mungkin emang warnanya merah, bisiknya pelan, meski nada suaranya tak meyakinkan. Wajar, ini kan pohon langka. Pohon Tlogosari akhirnya berhasil dibawa pulang oleh Putut. Meski tubuhnya lelah dan bajunya kotor penuh tanah, ia merasa puas bisa mendapatkan bahan bonsai terbaik yang pernah ia lihat. Pohon itu kini diletakkan di sudut belakang halaman rumah, tepat di bawah naungan atap bambu tempat ia biasa merawat koleksi tanamannya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Rumah sudah sunyi. Bapak mereka, Pak Sutris, sudah tidur lebih dulu di kamarnya. Mei baru saja menidurkan anak-anak mereka, termasuk Heya, si bungsu yang masih balita. Namun tak lama setelah semua mulai tenang, tangisan Heya mendadak pecah dengan keras. Heya menangis seperti ketakutan, matanya terbuka lebar dan menatap ke langit-langit kamar sambil meronta. Heya, sayang, kenapa? Bisik Putut sambil menggendong anak itu dengan lembut. Tenang. Bapak di sini. Namun Heya terus menangis tanpa henti. Tangannya menunjuk ke arah pojok ruangan meski tak ada apapun di sana. Mei, yang ikut cemas, segera menuju dapur untuk membuatkan susu hangat. Dapur rumah itu tidak terlalu besar, dan lampu yang tergantung di langit-langit mulai meredup sejak beberapa hari terakhir, membuat suasana dapur tampak temaram. Saat sedang menuang air panas ke botol susu, Mei merasakan hawa dingin menusuk. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan.
Ia menoleh cepat ke arah pintu dapur, kosong. Namun ketika ia berbalik ke arah kompor, ada sosok berdiri di ujung dapur. Wanita dengan rambut panjang menutup wajah, mengenakan kebaya hijau. Diam. Tak bergerak. Mei terpeki pelan, tubuhnya membeku. Sosok itu hanya berdiri, menatapnya, atau mungkin menunduk, dan saat lampu dapur tiba-tiba berkedip-kedip, sosok itu menghilang begitu saja. Mei terhuyung ke belakang, menjatuhkan sendok yang ia pegang. Jantungnya berdebar kencang. Ia buru-buru membawa susu ke kamar, matanya tak berani menoleh ke belakang. Saat sampai di kamar, ia hanya menatap Putut dengan wajah pucat. Ada, di dapur, bisiknya dengan suara gemetar. Pakai kebaya hijau. Putut terdiam. Ia tahu persis warna itu. Dan sosok itu. Pohon Tlogosari memang sudah sampai rumah. Tapi mungkin, bukan hanya pohonnya yang ikut pulang. Belum habis kejutan malam itu setelah kejadian di dapur, jeritan nyaring kembali terdengar dari kamar anak-anak. Aak. Buk. Ada Aa. Kiara dan Gibran, anak pertama dan kedua Putut, berlari keluar kamar dengan wajah pucat. Mata mereka membelalak, tubuh gemetar. Mereka langsung memeluk Putut dan Mei yang masih duduk di ruang tengah. Di kamar ada mbak-mbak. Bajunya kayak yang dipakai pengantin. Tapi mukanya gak kelihatan, teriak Gibran histeris. Kiara mengangguk sambil terus menangis. Dia di pojokan, diam aja. Terus senyum, kayak mau marah. Aroma bunga melati yang semula samar, kini menyebar memenuhi seluruh rumah. Bukan aroma wangi yang menenangkan, melainkan menyengat dan membuat perut mual. Seperti bau dari bunga yang sudah lama dipendam dalam kuburan. Di tengah kekacauan itu, Pak Sutris terbangun dari kamarnya. Suaranya serak dan napasnya terdengar berat. Ada apa ini ribut-ribut tengah malam? Tanyanya sambil keluar dengan membawa senter tua. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, lampu rumah mendadak padam. Pluk! Semua ruangan langsung tenggelam dalam kegelapan. Anak-anak makin menangis. Mei memeluk Hayarat. Putut meraih senter dari Pak Sutris dan menyalakannya. Namun cahaya senter pun bergetar, seperti ada gangguan. Duar! Suara keras dari luar rumah membuat semua terdiam sejenak. Putut mengintip keluar lewat jendela. Matanya membelalak. Pot-pot bunga di halaman depan roboh satu persatu. Seperti didorong oleh tangan-tangan tak terlihat. Pot bonsai yang ia susun rapi sejak sore tadi, terlempar, pecah, dan berserakan. Angin berhembus kencang, meski pohon-pohon di luar tampak diam. Suasana rumah mencekam, seperti sedang dikepung oleh sesuatu yang tak terlihat tapi sangat nyata. Pak Sutris menarik napas panjang dan menatap Putut dalam-dalam. Tut, kamu bawa pulang sesuatu yang bukan cuma pohon. Dan malam itu, Putut sadar, bonsai dari pohon Tlogosari bukanlah sekadar pesanan mahal. Tapi kunci dari sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di dalam hutan. Di tengah kepanikan malam itu, ketika anak-anak masih gemetar dan pot-pot bunga masih berserakan di halaman, tiba-tiba Mei terdiam. Tangannya mengepal kaku, matanya memandang kosong ke arah langit-langit. Mei, panggil Putut perlahan. Namun istrinya tak menjawab. Wajahnya menegang, dan perlahan, dari mulutnya terdengar erangan rendah yang berubah menjadi suara parau. Kalian tidak seharusnya membawaku ke sini. Putut mundur selangkah. Itu bukan suara Mei. Suara itu terdengar berat, dalam, dan seperti berasal dari tenggorokannya yang dalam sekali. Mei mulai menggeliat dan tertawa kecil. Tubuhnya berguncang seperti menahan sesuatu. Anak-anak berteriak ketakutan dan memeluk Pak Sutris. Putut buru-buru mengeluarkan ponsel dan menelpon Mbak Puput, satu-satunya orang yang selalu ia percayai di saat genting. Tak butuh waktu lama, Mbak Puput dan Mas Marta datang. Keduanya langsung masuk ke kamar, wajah mereka berubah serius melihat keadaan Mei yang kini duduk di pojokan, berbicara dengan suara asing, matanya melotot dan tubuhnya gemetar. Ini sudah bukan gangguan biasa, kata Mas Marta tegas. Tanpa banyak bicara, ia mengambil botol kecil berisi air putih dari tasnya, membuka tutupnya, dan mulai membaca doa-doa dengan suara lantang dan mantap. Tangan kanannya mengusap dahi Mei perlahan dengan air itu, sementara tangan kirinya menggenggam tasbih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tubuh Mei bergetar hebat. Suara parau itu melolong marah, lalu menjerit tinggi, berubah menjadi tawa lirih yang menggema ke seluruh sudut rumah.
Namun perlahan, suara itu mulai meredup. Tubuh Mei lunglai, lalu pingsan di pelukan Mbak Puput. Semua terdiam, bahkan angin pun seolah ikut berhenti. Tawa lirih terakhir terdengar di ujung rumah, lalu menghilang. Mas Marta menghela napas panjang. Kita harus segera cari tahu, apa sebenarnya pohon itu. Dan siapa yang ikut terbawa pulang. Putut menunduk, memandangi istrinya yang masih tak sadarkan diri. Pagi menjelang dengan suasana rumah yang masih suram. Matahari sudah tinggi, tapi bayang-bayang dari kejadian semalam masih menyelimuti seluruh sudut rumah. Putut keluar ke halaman, menatap pot-pot bunga yang semalam roboh dan pecah berserakan. Beberapa di antaranya bahkan bonsai kesayangannya. Dengan perasaan campur aduk, ia mulai membereskan satu persatu. Tangan kasarnya memungut pecahan pot, menyapu tanah yang tercecer, dan menyusun ulang tanaman-tanaman yang masih bisa diselamatkan. Tapi pikiran Putut terus kembali ke wajah Mei semalam, dan tawa lirih yang seolah masih menggema di telinganya. Setelah selesai, ia masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Mas Marta sudah menunggunya, duduk dengan wajah serius dan segelas teh yang mulai dingin di tangan. Tut, duduk. Aku perlu bicara, ucap Mas Marta tanpa basa-basi. Putut menuruti. Mas Marta menatapnya tajam. Saya kan sudah peringatkan kamu, katanya pelan tapi tegas. Pohon itu bukan pohon biasa. Dibutuhkan ritual khusus untuk mengambilnya. Supaya yang menghuni pohon itu tidak ikut pulang. Putut menunduk. Aku nggak tahu, Mas. Aku pikir cuma pohon tua. Bagus buat bonsai. Mas Marta menggeleng. Itu bukan sekadar pohon tua. Logosari, dalam kisah lama orang-orang tua di sekitar lereng Sirah Kencong, adalah pohon sesembahan. Kadang ada yang mengikat kain putih, atau menaruh kembang di bawahnya. Itu bukan hiasan, tapi peringatan. Putut menelan ludah. Terus, sekarang bagaimana? Mas Marta menghembuskan napas panjang, lalu berkata lirih, kita ke Gus Ikdam saja. Putut menoleh cepat. Nama itu tidak asing. Seorang ulama muda karismatik yang dikenal luas bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena kemampuannya menghadapi hal-hal gaib dan makhluk dari dimensi lain. Beliau pasti tahu cara menyelesaikan semua ini. Tapi kamu harus siap, Tut. Kadang, yang dibuka, bukan cuma jalan pulang makhluk itu. Tapi juga rahasia lama yang mestinya tetap tertutup. Putut hanya bisa mengangguk, walau hatinya mulai diliputi firasat buruk. Pagi itu, langit tampak cerah namun hati Putut masih mendung. Bersama Mbak Puput, Mas Marta, Mei yang masih lemas, serta anak-anak yang dititipkan sementara di rumah tetangga, mereka bersiap menuju desa Wonodadi. Dengan Avanza putih milik Mas Marta, mobil melaju menyusuri jalanan desa yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Suasana hening sepanjang perjalanan. Putut hanya menatap keluar jendela, sesekali memandangi potongan akar pohon Tlogosari yang ia bawa di dalam karung di bagasi. Tak sampai 15 menit, mereka tiba di sebuah rumah sederhana namun bersih dan tertata. Di teras rumah, Gus Ikdam tengah duduk bersila dengan sorban hijau di bahunya, menyeduh kopi sambil menatap langit seakan mengamati gerak waktu. Assalamualaikum, Gus, sapa Marta dengan nada hormat. Waalaikumsalam, sahut Gus Ikdam, menoleh dan tersenyum ramah. Halo, Marta, gimana kabarmu? Tumben kamu kesini rame-rame begini. Mereka semua duduk. Marta segera mulai menceritakan kejadian demi kejadian, dari awal kedatangan Pak Joko, pencarian pohon Tlogosari, hingga gangguan yang dialami Mei dan anak-anak. Gus Ikdam menyimak dengan tenang. Tak sekalipun ia memotong cerita, sorot matanya tajam, namun menenangkan. Saat cerita usai, beliau terdiam cukup lama, sebelum akhirnya bicara dengan suara dalam dan penuh wibawa. Pohon Tlogosari itu bukan pohon biasa. Ia sudah jadi tempat bersemayam. Tempat tinggal. Dan saat kamu mencabutnya, kamu mencabut ruh penjaganya juga. Putut menggigit bibir, merasa bersalah. Gus Ikdam melanjutkan, makhluk itu tidak terima. Karena tempat tinggalnya dirusak dan dibawa pergi. Solusinya, pohon itu harus dikembalikan. Tanam kembali di tempat asalnya. Jangan menunda. Putut mengangguk pelan. Apakah cukup hanya ditanam kembali, Gus? Sebelum menanam, bacalah ayat kursi sebanyak 3 kali. Lalu sholat 2 rakaat di dekat pohon, minta maaf dengan hati yang tulus. Setelah itu,
tinggalkan tempatnya tanpa menoleh ke belakang. Mei yang duduk di samping Putut terlihat mulai pucat kembali. Mbak Puput menggenggam tangannya erat. Gus Ikdam tersenyum tipis, jangan khawatir. Saya akan bantu zikir dari sini. Tapi sisanya, kalian yang harus hadapi. Ini pelajaran, bahwa alam gaib punya aturan yang tak bisa dilanggar sembarangan. Putut menunduk dalam. Ia sadar, keserakahannya dalam memenuhi pesanan bonsai mahal telah menabrak batas yang tidak kasat mata. Dan kini, ia harus memperbaiki semuanya. Setelah berpamitan pada Gus Ikdam dan memohon doa, mereka segera kembali ke mobil. Potongan pohon Tlogosari yang semalam mengubah hidup mereka, dibungkus rapi dalam karung dan diletakkan di bagasi. Suasana dalam mobil tegang, meski tak ada yang banyak bicara. Mas Marta menyetir dengan tenang, sementara Putut, Mei, dan Mbak Puput duduk di bangku tengah, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tujuan mereka jelas, kembali ke hutan Sirah Kencong, ke tempat pohon itu diambil, dan mengembalikannya seperti sedia kala. Sekitar 10 menit melaju, suasana mulai terasa aneh. Aroma wangi bunga melati tiba-tiba menyeruak memenuhi kabin mobil. Bukan seperti bau pengharum mobil biasa, tapi seperti taburan bunga segar di pemakaman. Putut langsung menoleh ke kiri dan kanan, mencium lebih dalam. Mas, bau ini, bukan dari mobil kan? Tanya Putut dengan suara pelan. Marta hanya diam, tangannya menggenggam setir lebih erat. Tiba-tiba, musik radio yang semula memutar lagu dangdut pelan berubah drastis. Suaranya mendadak resek, lalu terdengar suara wanita tertawa kecil, lalu menangis terseduh, lalu mengerang dalam nada mengancam. Kembalikan, kembalikan. Mei langsung menjerit, memeluk Puput yang juga menutup telinganya. Putut menatap layar radio yang kini hanya menunjukkan angka acak dan berkedip-kedip. Mobil terasa lebih dingin, seolah ada angin malam yang menyelinap masuk. Tenang. Jangan takut. Baca zikir, teriak Mas Marta, masih mengemudi dengan tenang. A'udzubillahi minasyossi. Bismillah. La ilaha illallah, ucapnya berulang-ulang, dengan nada keras dan yakin. Putut ikut membaca, meski suaranya bergetar. Mei menangis sambil menggenggam tasbih kecil yang dibawa Mbak Puput. Suara tawa itu semakin kencang, lalu tiba-tiba. Hening, aroma bunga menghilang. Musik kembali ke stasiun semula, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Putut menoleh ke jendela. Jalanan kembali normal. Namun hatinya yakin, mereka sedang diawasi. Setelah menempuh perjalanan yang penuh gangguan, mereka akhirnya tiba kembali di rumah Pak RT Desa Kencong. Disitulah mobil mereka dititipkan. Mei dan Mbak Puput memutuskan untuk menunggu di rumah Pak RT, mengingat kondisi Mei yang masih lemah dan firasat buruk yang terus menghantuinya. Sementara itu, Putut dan Mas Marta bersiap memanggul kembali pohon Tlogosari dalam karung menuju hutan Sirah Kencong. Jalan setapak menanjak di antara kebun teh yang dulu dilewati, kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara terasa berat, dan langkah kaki mereka pelan tapi mantap. Namun begitu mereka menginjakkan kaki ke batas awal hutan, sesuatu yang aneh terjadi. Putut yang semula bisa mengangkat karung itu dengan susah payah, kini merasa seperti memanggul batu besar. Karung yang berisi pohon seolah menjadi puluhan kali lipat lebih berat. Aduh! Mas, berat banget ini, keluh Putut, keringat mulai membasahi dahinya. Mas Marta segera membantu memegang bagian lain dari karung, namun alangkah terkejutnya ia ketika merasakan hal yang sama. Ini bukan berat biasa, gumamnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara tawa, lirih, panjang, dan bergema. Hihihihihihi. Putut merinding sekujur tubuhnya. Ia memandang sekeliling, tapi yang tampak hanya pohon-pohon tua dan bayangan. Tidak ada siapapun. Tapi suara itu, jelas terdengar sangat dekat. Gimana ini, Mas? Tanya Putut lirih, matanya mulai berkaca-kaca, tubuhnya bergetar. Mas Marta tak menjawab segera. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap langit yang tertutup rimbunnya daun, lalu berkata dengan suara mantap, kita zikir, Tut. Terus baca doa. Jangan berhenti. Jangan takut. Kita bukan mau mencelakai, kita cuma mau mengembalikan. Mereka pun berdiri berdampingan, menutup mata, dan mulai berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Udara di sekitar mereka terasa bergerak. Seperti ada sesuatu yang mengamati,
lalu berangsur-angsur mengendurkan cengkeramannya. Berat di pundak Putut perlahan berkurang, dan akhirnya karung itu bisa kembali diangkat. Putut dan Marta saling pandang. Mereka tahu ini belum selesai, tapi setidaknya jalan menuju tengah hutan telah terbuka. Mereka melanjutkan langkah, satu demi satu, menuju titik pohon Tlogosari semula berada. Suasana di tengah hutan Sirah Kencong terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Saat Putut dan Mas Marta tiba di lokasi tempat pohon Tlogosari dulu diambil, langit mendadak mendung, walau sebelumnya terang benderang. Kabut tipis mulai turun perlahan, menyelimuti area sekitar. Dan di sanalah dia. Sosok wanita berkebaya hijau dengan rambut panjang menutupi sebagian wajah, berdiri tak jauh dari tempat pohon itu semula tumbuh. Matanya tajam menusuk, dan meski mulutnya tersenyum tipis, hawa yang memancar jelas mengancam. Ini kalian kembalikan boleh, suaranya pelan, namun menggema di seluruh hutan. Tapi kamu, ia menunjuk tepat ke arah Putut, harus tinggal di sini, jadi bagian dari kami. Ampun. Ampun, saya mohon. Jangan saya. Saya cuma pengrajin bonsai, teriak Putut sambil terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Mas Marta maju selangkah, berusaha menenangkan. Maafkan adik saya, Nyai. Kami tak tahu bahwa pohon ini milikmu. Tapi hari ini, kami datang bukan untuk mencuri. Kami datang untuk mengembalikan. Setelah ini, kami akan pulang, dan takkan kembali lagi ke sini. Tak ada yang akan tinggal di tempat ini. Sosok wanita itu menatap lama, lalu berkata lirih, kalau kalian sungguh-sungguh, buktikan. Mas Marta menoleh pada Putut. Ingat pesan Gus Ikdam. Sekarang, baca ayat kursi. Gali dan tanam pohon ini. Fokus. Jangan takut. Dengan tangan gemetar dan mulut komat kamit, Putut mulai menggali tanah yang dahulu dia gali untuk mencabut pohon itu. Sambil membaca, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Tanah digali dengan cepat. Sosok wanita itu tampak meringis, seperti kesakitan. Aroma bunga yang sebelumnya menyeruak ini berubah menjadi bau busuk sesaat, sebelum perlahan-lahan menghilang. Setelah lubang cukup dalam, pohon Tlogosari ditanam kembali. Putut menimbunnya dengan tanah, memadatkannya, dan menyeka peluh di wajahnya. Sosok wanita itu berteriak lirih, lalu perlahan menghilang, lenyap bersama kabut. Tak mau membuang waktu, Mas Marta membentangkan sajadah kecil, menghadap arah kiblat menggunakan kompas kecil dari ponselnya. Ayo, Tut. Kita sholat 2 rakaat. Bersihkan diri kita dari niat buruk. Di bawah kerindangan hutan, di atas tanah yang masih basah, 2 lelaki itu sholat dalam sunyi. Tak ada yang terdengar selain desir angin dan suara doa. Usai salam terakhir, hati Putut terasa ringan. Seolah hutan menerima permintaan maaf mereka. Dan mereka pun bersiap untuk pulang. Perjalanan turun dari hutan Sirah Kencong terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Langkah kaki Putut terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekannya telah terangkat. Mas Marta berjalan di sampingnya dengan wajah tenang. Sesekali memandangi pohon-pohon sekitar seakan memastikan bahwa semuanya benar-benar selesai. Begitu sampai di rumah Pak RT, Mei dan Mbak Puput langsung menyambut dengan cemas. Gimana? Udah ditanam lagi? Tanya Mei khawatir. Putut tersenyum kecil. Sudah, semua sudah selesai. Tanpa gangguan berarti, mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Di dalam mobil, suasana jauh lebih tenang. Tak ada lagi aroma bunga aneh, tak ada suara-suara misterius. Hanya alunan musik pelan dan suara obrolan ringan mengisi kabin. Sesampainya di rumah, Putut duduk di teras sambil menyeruput teh hangat buatan Mei. Udara malam terasa lebih segar, seperti rumah itu telah kembali normal. Anak-anak pun tertidur nyenyak, tanpa tangisan atau jeritan. Mas Marta menepuk pundak Putut. Tut, ingat ya. Jangan pernah main-main dengan hal yang tidak kita pahami. Apalagi yang berhubungan dengan alam gaib. Kadang niat baik pun bisa dianggap pelanggaran kalau kita tidak tahu adatnya. Putut mengangguk pelan. Iya, Mas. Saya kapok. Besok-besok kalau cari bahan bonsai, ya cukup di kebun kosong aja. Gak perlu sampai ke hutan angker lagi. Mereka berdua tertawa pelan. Mei pun tersenyum lega dari balik pintu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian aneh itu, rumah mereka terasa damai. Tak ada suara tawa, tak ada bayangan berkebaya, dan tak ada lagi aroma bunga misterius. Cahaya floris tetap berdiri di halaman rumah,
dan Putut kini tahu, apapun yang ditanam dengan niat baik, harus juga dilakukan dengan cara yang baik. Itulah kisah Bonsai Tlogosari, penunggu dari Sirah Kencong, sebuah peringatan bahwa tidak semua yang indah boleh kita ambil sembarangan. Alam punya penjaga, dan setiap pohon bisa saja menyimpan rahasia gaib yang tak terlihat. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran sekaligus hiburan untuk kita semua. Kalau kamu punya cerita serupa, kisah nyata, legenda daerah, atau ingin namamu dijadikan tokoh dalam cerita dongeng rakyat, langsung saja kirim lewat WhatsApp ke nomor 085815589844. Kami tunggu ceritamu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dongeng Rakyat agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.